Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kemarin sudah dijelaskan tentang al-ma'u al-mutanajis atau ma'ul mutanajis atau air mutanajis atau air yang terkena najis. Sekarang lanjut, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Secara bahasa arti mustakmal itu dari kata istamala, yastamilu istimalan wa mustamalan fa huwa mustamilun wa dzaka mustamalun. Mustamalun itu isim maf'ul yang artinya digunakan, maka arti mustakmal secara bahasa air yang sudah digunakan. Air bekas mandi, air bekas cuci piring, air bekas nyuci baju, itu semua air mustakmal secara bahasa. Tapi kalau menurut secara istilah atau syara, air mustakmal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan perkara yang wajib, seperti basuhan pertama pada wudhu atau mandi besar, mandi junub, mandi haid dan sebagainya. Kalau sunat tidak. Maka dalam air mustakmal, air bisa dikatakan mustakmal itu kalau memang memenuhi 4 syarat. Syarat pertama, air sudah digunakan untuk menghilangkan barang wajib, perkara wajib, seperti basuhan pertama pada wudhu atau mandi wajib seperti junub atau mandi haid. Yang kedua, air itu jumlahnya sedikit, jadi kurang dari 2 kulah. Yang ketiga, belum terpisah dari anggota badan. Yang keempat, tidak ada niat ikhtiraf atau mengambil air diniati untuk gayung. Yang pertama tadi syaratnya yaitu air sudah digunakan untuk menghilangkan hadas baik besar atau kecil, atau air sudah digunakan untuk perkara wajib. Jadi kalau air tersebut digunakan untuk kesunatan maka tidak dinamakan mustakmal. Contoh pada basuhan kedua pada wudhu, ketika kita membasuh muka, yang pertama kan wajib. Yang pertama wajib, umpama netes airnya, tetesan air itu namanya mustakmal karena status pertama itu wajib. Beda yang kedua dan ketiga. Untuk basuhan kedua kan sunat. Jadi tetesan basuhan yang kedua itu tidak dinamakan mustakmal. Begitu juga untuk mandi sunat seperti mandi Jumat, mandi hari raya. Ketika kita mandi hari raya terus airnya menetes dari anggota tubuh kita, airnya itu tidak dinamakan mustakmal karena mandinya cuma sekedar sunat. Yang kedua, air tidak ada 2 kulah. Kalau ada air 2 kulah, maka tidak dinamakan mustakmal lagi. Apabila kita di kolam yang besar, terus kita wudhu dengan cara mengambil air memakai tangan, tidak dialirkan memakai keran, terus muka kita di atas kolam. Kemudian basuhan pertama air pada menetes ke kolam itu nggak apa-apa, karena air yang sudah masuk ke kolam itu jumlahnya lebih dari 2 kulah. Nah, sebelum menjadi 2 kulah itu air status mustakmal. Jadi air mustakmal yang sedikit itu kalau dijadikan 1 sampai 2 kulah, maka status mustakmal hilang. Jadi maka ketika kita mau wudhu dalam bejana yang begitu besar, tidak apa-apa memakai tangan. Karena apa? Karena itu mustakmalnya hilang dengan jumlah air yang banyak. Kalau sedikit nggak boleh. Kalau cuma 1 ember kita wudhu memakai
telapak, memakai tangan, itu tidak boleh. Karena apa? Karena airnya sedikit. Kalau airnya banyak tidak apa-apa. Terus yang ketiga, sudah lepas atau sudah terlepas dari anggota badan. Kalau masih nempel ya apa-apa. Maksudnya ketika kita membasuh muka itu, selama air belum menetes dari muka atau dari kulit kita, itu tidak dinamakan mustamal. Jadi seumpama kita mengambil air sedikit, cuman 1 genggam atau 1 telapak tangan mencakup, terus kita taruh di muka kita yang paling atas, air mengalir ke bawah. Nah, kan sudah digunakan untuk membasuh muka yang atas. Mengalirnya ke bawah sampai dagu itu tidak dinamakan mustamal karena belum lepas dari anggota badan. Begitu juga tangan. Ketika kita membasuh tangan dari siku ke bawah, air mengalir terus, itu tidak apa-apa. Sampai jari, sampai pergelangan tangan itu tidak apa-apa, kecuali air sudah lepas dari tangan, itu baru dinamakan mustamal. Yang keempat, tidak ada niat ikhtirof. Ikhtirof itu diniati mengambil air seperti gayung. Pas waktu kita mengambil air cuman 1 ember, terus tidak dialirkan, tangan kita dimasukkan ke tangan kita dimasukkan ke ember, terus kita niat dalam hati bahwa tangan itu diniatkan untuk gayung, tidak menjadikan air yang di ember itu mustamal. Meskipun pas waktu kita membasuh muka, kita memakai tangan, terus ada air netes lewat tangan kita, itu tidak apa-apa. Tapi itu ya yang dinamakan, yang dihukumi yang ada di tangan. Kalau yang ada di muka diusahakan jangan sampai bisa menetes ke ember. Kalau menetes ke ember itu nanti bisa mustamal, karena yang dihukumi, yang menjadi yang permasalahan itu adalah tangannya, bukan wajah. Dalam wudhu kan yang dibasuh cuma 3, wajah, tangan, dan kaki. Jadi meskipun kita memakai ember, terus kita mau wudhu tidak ada air keran, kita mengambil memakai tangan, itu kita kesengajaan hati kita, tangan digunakan sebagai gayung. Jadi kalau mau kita mengambil dari ember itu tidak apa-apa karena status tangan kita sudah gayung. Beda dengan yang di wajah. Kalau di wajah netes ke ember, itu 1 ember dikarenakan mustamal. Inilah pembagian atau macam air yang selanjutnya setelah menahan najis, yaitu air mustamal. Perlu diketahui bahwa air mustamal ini itu sesuai dengan mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Karena kalau mazhab Maliki dan sebagian pendapat ashab Syafi'i, itu air tidak ada dibagi 2, semua air sama. Maka mazhab Maliki mengatakan tidak ada air mustamal. Begitu juga sebagian ashab Syafi'i ada yang mengikuti bahwa air tidak ada 2 kula dan tidak ada air sedikit, semuanya sama, yang penting berubah atau tidak. Jadi seumpama kita tahu ada sebagian orang wudu memakai air sedikit, terus sepertinya itu mustakmal masih dipakai, itu mereka mengikuti pendapat Imam Maliki. Kalau menurut mazhab kita yaitu ada aturan air mustakmal, ada air mustakmal, jadi bisa dipahami. Sekian, semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.